Selamat datang di channel YT Artikel 2. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 216, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Apa hubungannya denganku? Luna dengan wajah polos dan lugu berkata, Rahman itu suaminya, membelikan tas untuknya bukankah hal yang biasa? Kamu tidak usah pura-pura bodoh. Jika bukan karena kamu terlebih dahulu memberi uang kepada Rahman, apakah dia sanggup membeli tas seharga 200 jutaan ini? Hermin berkata sambil menyindir. Dia melihat ke arah Luna, menggertakkan gigi karena marah dan benci. Seharusnya dia mendapat kesan yang baik dari keluarga Rina, tak disangka akhirnya dia malah terjerumus dalam jebakan Luna. Ini sama dengan membuatnya kehilangan muka dan reputasi. Kamu bilang Rahman tidak mempunyai uang. Luna tertawa, dia sama sekali tidak berpikir untuk menjatuhkan dan mempermalukan keluarga Hermin. Luna, kamu kenapa bisa punya hati yang licik? Terhadap saudara sepupu pun kamu ingin permainkan. Aku benar-benar telah salah menilaimu. Mia berkata dengan wajah marah, jelas-jelas ini rencana putrinya, tapi dia malah menganggap Luna yang bersalah. Tante, kamu sudah lihat kan, selama ini kalian yang terus memamerkan, apa kami ada mengatakan sesuatu? Apalagi masalah tas ini, Rahman takut kalian malu, makanya sengaja menunggu ketika kita semua sudah keluar baru dia kembali ke sini membelinya. Setelah itu, aku tidak mau membukanya. Juga karena takut membuat kalian malu, tapi Hermin malah merampas dan membuka bungkusannya. Apa ini semua salah aku? Terakhir dia lihat tas itu adalah yang paling bagus dan mahal, lalu memfitnah Rahman seorang pencuri. Coba kamu jelaskan padaku, siapa sebenarnya yang licik? Luna akhirnya mulai marah, ternyata Hermin tidak tahu malu, bahkan Mia juga begitu, masih punya muka mengatakan Luna yang licik. Jika bukan karena mempertimbangkan hubungan keluarga, mana mungkin dia masih memberikan kesempatan kepada Hermin untuk pamer. Perkataan Luna membuat Hermin dan Mia merasa kurang senang, dan semakin membuat mereka marah. Karena perkataan Luna, setiap katanya adalah benar dan nyata, Hermin dan Mia sendiri yang bodoh, mempermalukan diri sendiri. Semua ini bukankah karena kamu yang selalu pamer kelebihan di hadapan saudara sepupumu? Semua adalah saudara, tidak disangka kamu begitu keji dan licik. Mia berkata tanpa alasan untuk membuat keributan. Luna semakin marah, sambil tertawa dia berkata, Tante, aku melewatinya baik atau tidak, aku sendiri yang tahu dan tidak perlu memberitahu orang lain, juga tidak akan pamer-pamer di hadapan orang lain. Ada sebagian orang, punya sedikit uang, sudah merasa diri kaya, dan selalu ingin menunjukkan kepada dunia kalau dia orang terkaya. Perkataannya ini membuktikan kalau dia menyindir Hermin yang suka pamer-pamer. Hermin begitu mendengarnya langsung merasa terlibat, dengan marah berkata, memangnya kenapa kalau aku suka pamer? Pacarku punya uang, dia seorang bos, jadi ada masalah kalau aku suka pamer. Tidak seperti sebagian orang, punya suami, hanya seorang cleaning service, bahkan membeli sebuah tas saja pakai uang istri, benar-benar tidak berguna. Hermin menatap Rahman dengan maksud menghina dan meremehkannya, seperti menganggapnya tidak berguna. Rahman tertawa, dia sama sekali tidak ingin berdebat dengan Hermin, tapi tak disangka Hermin jadi semakin tidak tahu aturan dan sewenang-wenang. Tolong bungkus semua tas yang ada di toko kalian ini, aku beli semuanya. Rahman tiba-tiba berkata kepada petugas kasir. Petugas kasir terkejut, jika ditotalin harga semua tas yang ada di toko ini, paling sedikit sekitar 8 miliaran, dia menginginkan semuanya. Karyawan satu lagi juga terbengong, Kak, kamu ini serius atau bukan? Rahman, kamu ingin membuat lelucon ya, kamu mau membeli semua tas yang ada di sini, kalau begitu bisakah kamu buktikan kepadaku? Kata Hermin menyindir. Semua tas di sini tidak usah dikasih tahu harganya juga miliaran.
Rahman berbicara dengan nada yang sombong dan tinggi. Bukankah ini bisa membuatnya malu dan bahkan seluruh keluarganya? Tuan, kamu yakin dan tidak sedang bercandakah? Gantian, petugas kasir yang bertanya. Menurutmu apa aku kelihatan seperti sedang bercanda? Rahman berkata sambil mengeluarkan kartu ATM-nya dan meletakkan di atas meja kasir. Hah, mau beli semuanya? Tapi total harga semuanya 8 miliaran. Petugas kasir dan karyawan satu lagi saling bertatapan. Begitu banyak barang, walaupun memang sanggup dibeli semuanya, apakah bisa terpakai semua? Kenapa kalian masih bengong saja? Kenapa tidak cepat bungkus semua tas yang ada di sini? Hermin berteriak dengan marah dan kesal. Dalam hatinya marah, dan semua kesalahpahamannya terhadap Rahman membuatnya sampai benar-benar gila. Tidak kepikiran baginya kalau Rahman akan membeli semua tas yang ada di toko ini. Semua ini bukankah sangat keterlaluan dan sudah mempermalukannya? Dia masih tidak percaya Rahman akan membeli semua barang yang ada di toko ini. Ini 8 miliaran harganya. Anggap saja Rahman itu benar seorang cleaning service saja. Bahkan jika dia adalah pengawal di kompleks Citra, juga tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Melihat karyawan membungkus barang-barang, wajah Hermin tersenyum puas. Dia menunggu waktu Rahman tidak sanggup untuk membayar semuanya, dan bagaimana akhirnya. Beli semuanya. Sungguh sangat berani dan nekat. Hermin hanya berpikir adegan paling terakhir, dia tidak sabar lagi ingin tersenyum penuh kemenangan. Dibandingkan dengan Hermin yang senang di atas petaka dan musibah orang lain, Samuel malah mengerutkan kening. Dia bisa punya perusahaan, tidak sama seperti Hermin yang tidak tahu apa-apa. Rahman berani mengatakan ini, pasti dia sudah merasa punya kemampuan dan sanggup untuk membelinya. Hanya saja Hermin tidak tahu, dia sudah dikelabui, dan sedikit pun dia tidak berpikir tentang identitas Rahman. Adik kedua, kamu tidak menghentikan Rahman, membiarkan dia membuat keributan. Dia sudah menyuruh karyawan membungkus semua tas yang ada di sini. Jika nanti dia tidak sanggup bayar, apakah petugas sini akan membiarkannya begitu saja? Mia sedikit pun tidak percaya kalau Rahman punya kemampuan untuk membeli semua tas yang ada di sini. Melihat karyawan tersebut sibuk sampai berkeringatan, Mia malah berkata dengan senang di atas kesusahan orang lain. Saat Rahman tidak sanggup membayar semuanya, bisa dipastikan, karyawan di sini tidak mungkin membiarkan Rahman begitu saja. Selain itu mereka akan melaporkannya ke polisi, bukan hanya memalukan, tapi juga harus mengganti rugi semuanya. Hah, bukan masalah bagi menantuku membeli plaza ini. Rina mendengus, dia sangat yakin pada Rahman. Dia tahu Rahman mempunyai banyak uang, hanya beberapa miliar baginya bukan masalah yang besar. Mengenai membeli plaza ini, semua itu hanya kata-kata emosi yang terucapkan, tapi setelah menunggu Rahman melakukan pembayaran, dia bisa tidak membeli plaza itu sudah tidak jadi masalah baginya. Aku hanya takut nanti dia tidak sanggup membayarnya, dan dilaporkan ke polisi. Malam ini kalian terpaksa nginap di kantor polisi. Mia tertawa, matanya penuh rasa senang di atas penderitaan mereka. Katanya semua adalah saudara, tidak disangka yang terjadi, semua berubah menjadi saling bermusuhan. Rahman menggeleng-geleng kepala, dia merasa orang-orang keluarga Rina semua sifatnya sama sudah turun-temurun. Rina seperti ini, Hermin juga, ia juga sama. Masalah hari ini, dia sudah beberapa kali mengalah karena memandang status saudara, terus-menerus tidak berkata apa-apa, tak disangka Hermin malah selangkah demi selangkah membuatnya marah. Tuan, sudah selesai, 9 miliar 80 juta, kasih kamu potongan, total 9 miliar, silahkan gesek kartu. Petugas kasir menyeka keringatnya, lalu berkata dengan nafas terengah-engah. 9 miliar. Hermin dan yang lainnya memandang Rahman dengan penuh lelucon, mau melihat bagaimana respon dia. Rahman mengangguk-angguk kepala, mengeluarkan kartu ATM dan menggeseknya, kemudian memasukkan nomor PIN. Melihat Rahman berhasil melakukan pembayaran, Hermin dan yang lainnya langsung melotot, sama sekali tidak berani percaya.
Dia benar-benar putus asa. Dengan wajah pucat dan lesu dia terduduk di lantai, tidak bersemangat lagi. Sebenarnya hari ini dia ingin mengembalikan reputasinya di hadapan Rina. Tapi pada akhirnya, dia sendiri yang membuat dirinya malu. Bersambung.